Renungan harian ini diadaptasi dari buku renungan harian Star Bina Warga GKI. Pemirsa, International Food Policy Research Institute merilis bahwa ada 22 juta masyarakat Indonesia masih mengalami kelaparan. Angka itu jauh di atas negara di ASEAN lain seperti Vietnam, Malaysia, dan Thailand. Indonesia belum lepas dari kelaparan. Menurut data Indeks Kelaparan Global, Indonesia mendapat nilai 20,1 pada tahun 2019 atau menempati posisi 70 dari 117 negara di dunia. Dengan kata lain, sekitar 22 juta orang Indonesia mengalami kelaparan. Wah, beritanya serem ya. Ternyata masih banyak sekali orang mengalami kelaparan di Indonesia ini. Tapi aku yakin Pak Presiden Jokowi pastinya bisa mengatasi permasalahan bencana yang ada di Indonesia. Karena kan Pak Jokowi itu pintar, ya kan teman-teman? Aku jadi ingat nih cerita di Alkitab tentang anak Tuhan yang menjadi penguasa di Mesir dan sangat pintar dalam mengatasi bencana kelaparan yang melanda di sana. Kalian ingat tidak? Siapa sih anak Tuhan ini? Iya, benar sekali. Yusuf namanya. Waktu di Mesir mengalami bencana kelaparan selama 7 tahun lamanya, Yusuf memberikan jalan keluar atau solusi kepada rakyat Mesir supaya mereka semua bisa tetap dapat makan dan tidak mengalami kelaparan. Jalan keluar pertama adalah dia meminta rakyat Mesir menukar gandum dengan uang. Yang kedua, setelah semua uang rakyat Mesir habis, maka dia meminta rakyat Mesir menukar gandum dengan ternak mereka, seperti kuda, kambing, domba, lembu, sapi, dan keledai. Dan jalan keluar yang ketiga, setelah semua ternak habis, maka dia meminta rakyat Mesir menukar gandum dengan tanah mereka. Wah, cerdas bukan? Brilian banget Yusuf ini. Berkat kecerdasan dan kepemimpinan Yusuf, rakyat Mesir dibebaskan dari bencana kelaparan. Kok bisa ya? Dari mana tuh kecerdasan yang dimiliki oleh Yusuf ini? Betul, Yusuf dapat mengatasi persoalan kelaparan di Mesir ini karena mendapat hikmat atau kepandaian dari Tuhan. Seperti dalam Amsal 2 ayat 6 dikatakan, karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Yusuf menggunakan kepandaiannya untuk melakukan tugasnya sebagai pemimpin bangsa Mesir. Dan dengan kepandaiannya itu, Yusuf juga menolong bangsa Mesir mencari jalan keluar dalam menghadapi persoalan kelaparan. Pada saat itu, kita juga diberikan kepandaian oleh Tuhan. Ya kan teman-teman? Mari kita gunakan kepandaian kita untuk menjalani kehidupan ini dengan bertanggung jawab. Misalnya, kita menggunakan kepandaian kita untuk mengatur waktu kita. Kapan waktunya bermain, kapan waktunya belajar. Atau kita juga bisa menggunakan kepandaian kita untuk membereskan kamar kita, merapikan dan meletakkan barang-barang pada tempatnya. Mari kita gunakan kepandaian kita juga untuk menolong teman-teman kita. Misalnya, kita pintar dalam pelajaran matematika. Maka kalau ada teman kita yang mengalami kesulitan dalam mengerjakan soal-soal matematika, ya harus kita bantu. Kita ajarkan dan jelaskan bagaimana cara menyelesaikan soal-soal matematika itu. Atau jika ada teman yang tidak bisa mengerjakan tugas sekolah, kita ajak untuk mengerjakannya secara bersama-sama. Kita berdoa ya teman-teman, minta Tuhan Yesus membimbing kita. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kepandaian yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Ajar kami untuk dapat menggunakan kepandaian kami untuk menolong teman-teman kami. Dan juga supaya kami dapat menjalankan semua tugas kami di dalam hidup ini dengan bertanggung jawab. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur.
Amin. BIJAK bijak, HIKMAT hikmat.